Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan berdoa. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Kita akan mulai dari kemarin kita membahas masuk semester 2. Yang pertama kita bahas adalah halaman 83, yaitu tentang toharoh. Benar tentang toharoh? Ya, toharoh ya. Oke. Jadi mungkin untuk materi kita PTS besok mulai dari toharoh ya. Mulai dari toharoh. Masih ingat toharoh kemarin pengertiannya apa? Yaitu bersuci atau bersih. Menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Kita hilangkan hadas kecil dan hadas besar yang ada di tubuh, itu namanya toharoh. Pengertian hadas adalah berlaku atau terjadi atau mudahnya adalah hadas itu keadaan tidak suci. Ya, hadas ini disucikan dengan mandi atau wudhu, tergantung hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas besar ya mandi, kalau hadas kecil ya wudhu, itu ya. Kemudian macam-macam najis. Najis kemarin ada 3. Najis ada 3, tilu, tri. Ada najis mukhafafah, mughaladhah, mutawasithah. Ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan itu penyebabnya apa kemarin? TKP atau TKPU, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali ASI. Kalau TKP dan TKPU itu najisnya mukhafafah, cukup dihilangkan bentuknya, kemudian diciprat-cipratin air atau pakai semprot air sudah cukup. Kemudian selanjutnya adalah najis mutawasithah atau pertengahan, yaitu seperti kotoran ayam, manusia dan lain sebagainya, darah dan lain sebagainya. Itu ketika ada dibersihkan dulu, kemudian basuh 1 kali. Dan yang ketiga adalah najis mughaladhah atau najis yang berat, disebabkan oleh semua yang ada pada anjing dan baby. Baby atau babi? Babi ya, bukan baby. Kalau baby itu balita. Babi dan anjing. Semua yang berasal dari babi dan anjing, maka hukumnya najis mughaladhah. Maka mensucikannya adalah dengan membasuh 7 kali, salah satunya dengan memakai debu. Debu ya, pakai debu. Kemudian kemarin cara wudhu udah bagus. Cara tayamum udah misal contohkan kemarin, ya cuma wajah dan tangan saja kalau tayamum. Nah, mandi ya biasa mandi ya. Jangan lupa niat ya, penting. Kalau mandi niat ketika membasuh pertama, ketika guyuran pertama niat. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Tapi yang bagus pakai bahasa Arab. Nawaitul husla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Itu kalau pakai bahasa Arab.
Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat mandi untuk membersihkan hadas besar lillahi ta'ala. Sudah. Boleh. Nggak apa-apa. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu setelah toharoh, sholat wajib dan sholat berjamaah. Sholat wajib itu ada berapa? 5. Sholat wajib ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Total sehari kita sholat 17 rakaat. Oke. Sholat itu hukumnya apa? Wah, Rahel ngantuk itu. Sholat hukumnya apa? Fardu ain. Artinya fardu ain apa? Fardu ain. Yang harus dikerjakan individu, nggak boleh kelompok. Kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, nggak boleh diwakilkan juga. Mentang-mentang kaya, aku punya banyak uang, tolong sholatin dulu aku. Wah, sholatin tenan ya gimana ya? Sholatin nggak boleh. Nah, kalau masih hidup ya sholat sendiri. Kecuali kalau udah mati bisa disolatkan. Ya benar, ya sholatkan ya. Nah, terus di dalam sholat itu ada salah satu ibadah atau di dalam sholat yang namanya berjamaah. Berjamaah itu artinya apa? Sholat bareng. Boleh nggak sholat berjamaah sendirian? Tidak ya. Sholat berjamaah sendirian, ya gimana? Namanya sholat munfarid, sholat sendiri itu. Sholat berjamaah minimal ada 2 orang, yaitu imam dan makmum. Imam tempatnya di depan, makmum tempatnya di belakang. Nggak boleh sejajar, nggak boleh iring-iringan, ya harus berbeda. Imam di depan, makmum di belakang. Makmum mengikuti gerakan imam, bukan imam mengikuti makmum atau malah lomba cepet-cepetan, itu enggak ya. Jadi makmum mengikuti imam. Nah, sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, hampir wajib, berarti harus dilakukan yang bagus. Terus ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah juga. Sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh, Istisqa, jenazah, sholat gerhana matahari, gerhana rembulan. Maka disunahkan juga, itu dianjurkan untuk berjamaah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Rahel, kenapa itu kok gambarnya cuma seret-seretan kayak gitu? Itu ada orangnya enggak ada kayaknya. Yang masang apa gitu kayaknya. Rahel, yuk. Tinggal kemana itu? Ya, ada yang tahu? Ada yang mau tanya? Tentang toharoh dan juga sholat fardu dan berjamaah. Ada pertanyaan enggak? Kalau SMP itu enggak bertanya tapi malah pertanyaan gitu. Enggak kedengeran sih. Siapa yang enggak kedengeran? Rahel toh. Kenapa Hel? Enggak kedengeran Hel? Yang lain dengar enggak, friends? Yang lain dengar ya? Oh, di tempatku putus-putus, Sir. Oh, putus-putus. Alia juga putus-putus, Al. Enggak. Fabian? Iya, agak lah. Agak. Ini Mr. Record, tenang aja. Nanti Mr. share rekotannya, ya. Jadi biar kalian bisa mendengar suara Mister dengan seksama
dengan sejelas-jelasnya dan secetha-cethanya ya. Oke, kita akan lanjutkan. Setelah sholat berjamaah, kita masuk ke sholat Jumat. Apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat dilakukan pada hari Jumat. Iya, namanya juga sholat Jumat. Nah, dilakukan Sabtu, sholat Sabtu namanya ya. Sholat Jumat dilakukan pada hari Jumat. Dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli jual yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka kalau sudah ada azan, terutama azan Jumat, tolong segala aktivitas ditinggalkan. Nah, termasuk juga adalah kaum lelaki segera datang ke masjid. Ke masjid, kalau bisa mandi dulu. Sekarang pakai protokol kesehatan, bawa masker, terus datang ke masjid. Ya, seperti itu. Ya, kandang apa-apa. Kemudian hukumnya apa? Sholat Jumat itu fardu ain. Kecuali 4 golongan, kecuali 4 orang. Siapa itu? Budak. Tahu budak? Itu udah dihapus dulu zaman Sayyidina Umar. Jadi budak itu artinya ya kayak ada orang dijual di pasar gitu, terus dia itu dibeli, terus habis itu dia kayak pembantu, maksudnya pembantu yang mana itu dibeli orangnya, bukan kayak sekarang kan kalau sekarang kan asisten rumah tangga itu kan dia datang melamar pekerjaan, tapi kalau dulu perbudakan itu dia dibeli di pasar, kayak kalian maunya beli kambing, beli sapi kayak gitu. Jadi mau diapa-apain itu haknya majikannya itu, dan dia nggak bisa bebas, nggak dikasih makan pun juga ada yang seperti itu. Ya pokoknya itu dihapuskan, udah nggak ada berarti budak. Kemudian wanita tidak wajib untuk Jumatan. Anak-anak di sini adalah anak-anak yang mungkin belum tamyiz. Kalau udah tamyiz bisa untuk berangkat Jumatan. Dan orang yang sakit, ya sakitnya ini juga sakit yang mana memang tidak bisa untuk Jumatan ya. Kalau cuma kalian sakit kegores apa gitu, gatel mamanya, tangannya cuma habis digigit semut, gatel, terus nggak Jumatan, itu ya nggak boleh ya loh. Kalau cuma gatel tok, terus nggak Jumatan, ya nggak boleh. Sakitnya parah, opnan mamanya, atau sakitnya nggak bisa datang ke Jumatan, itu boleh untuk tidak Jumatan. Kemudian jumlah rakaatnya, jumlah jamaah dalam Jumatan itu ada 3 versi. Menurut Imam Abu Hanifah itu 4 orang saja cukup. Menurut Imam Auza'i itu 12 orang bisa. Kalau menurut Imam Syafi'i minimal 40 orang. Ya, tuh versi-versinya seperti itu. Itu perbedaan ulama seperti itu ya. Syarat wajib sholat Jumat. Kalau memenuhi syarat ini, maka dia wajib Jumatan. Islam, laki-laki, sehat, berakal sehat, balik, merdeka, mampu melakukan dan bermukim. Bermukim itu artinya adalah dia bertempat di situ. Atau dia ngekos umpamanya tapi bertempat kan, itu namanya mukim ghairu mustautin. Itu tetap wajib melakukan Jumatan. Bukan gugur ya. Mister, aku nggak mukim di situ, aku cuma ngekos. Umpamanya ngekos, kan bukan orang situ toh, orang ngekos, orang kontrak.
Bukan orang situ toh, tapi dia kalau lebih dari 3 hari sudah namanya mukim mustautin, mukim yang tidak bertempat atau tidak menetap, maka dia tetap wajib berjumatan. Syarat sahnya apa? Sholat Jumat dilakukan di tempat yang tepat, dilakukan dengan berjamaah, waktunya zuhur dan didahului dengan dua khutbah. Syarat 2 khutbah. Khutbah dilakukan setelah masuk waktu zuhur, dibaca berdiri jika mampu, dibacakan dengan suara keras, terdengar oleh para jamaah, duduk di antara 2 khutbah, tertib khutbah rukunnya, baik badannya bersih, badan, pakaian, dan tempat sucinya dari hadas dan najis. Rukun khutbah membaca tahmid, membaca syahadat, terus apa? Membaca sholawat Nabi, berwasiat, membaca Al-Quran, membaca doa bagi orang Muslim. Hal-hal yang menghalangi sholat Jumat, sakit, hujan lebat, dan bepergian. Sunah-sunahnya itu banyak loh. Mandi sebelum berangkat, memakai pakaian putih, berhias, wangi-wangian, mencukur kumis, rambut, bersegera ke masjid, shop terdepan, tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Itu ya untuk sholat Jumat. Nah, kemungkinan besok ketika PTS itu materinya 3 bab itu ya, dari mulai toharoh, sholat berjamaah, dan sholat Jumat. 3 itu materi PTS, penilaian tengah semester. Nah, Mister akan kasih contoh untuk khutbah ya, kasih contoh untuk khutbah. Kalian simak. Nanti untuk yang laki-laki Mister akan berikan tugas untuk yang laki-laki ya. Untuk yang laki-laki dan juga untuk yang laki-laki nanti gimana? Mau kasih tugas khutbah? Mau enggak? Yang laki-laki? Yang laki-laki kok. Ya memang belum bisa, makanya biar bisa. Khutbahnya cuma singkat, ringkas kayak gini loh. Misal kasih contoh ya, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 2 menit katakanlah. Coba, ini contoh kalau khutbah. Pertama adalah kita berdiri. Nah, berdiri kan, bisa berdiri ini. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu terus adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai itu toh. Habis itu terus berdiri lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang berbahagia, pada Jumat yang mulia ini kita mohon untuk tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kita akan mendapatkan bekal di akhirat. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kita meninggal tanpa dengan bekal takwa. Dan dalam Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yaitu bekal yang paling bagus adalah bekal ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi min ahkamil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Ya kan, duduk kan? Khutbah 2. Habis itu terus
Bangkit lagi, terus lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, selesai. Habis itu sholat Jumat. Berapa menit itu tadi? Berapa menit? Cuma 3 menitan ya, 2-3 menit. Tapi kalau di masjid itu sampai setengah jam kadang-kadang. Yang dibaca banyak, 1 buku. Nah, itu isinya kayak gitu. Tapi pokok-pokoknya itu cuma singkat. Intinya syarat rukunnya semua terpenuhi. Tadi apa? Membaca tahmid, alhamdulillah udah ada. Syahadat tadi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tadi. Wasiat takwa ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baca Al-Qur'an tadi sudah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus doa untuk orang muslim, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dah, di situ selesai. Di buku-buku ada, kalian punya buku khutbah enggak? Yang cowok punya buku khutbah? Tidak. Kanda punya? Kanda punya kan? Kanda tidak. Valen? Enggak punya, Sir. Valen punya, Len? Tidak, Sir. Nah, kalau tidak punya, tugasnya berarti untuk kalian adalah baik yang cowok maupun yang laki-laki ya, cuma beli buku khutbah. Atau bukan beli buku khutbah ya, tapi membuat khutbah. Ya, maaf. Maksudnya bukan beli buku khutbah ya, membuat khutbah. Ya, bisa lihat di internet boleh, ngedit boleh, khutbah Jumat, laki-laki maupun perempuan, tidak usah dibaca apa, cuma kirimkan file saja. Nanti kirimkan file kepada Mister, langsung lewat HP. File, ya, khutbah Jumat, boleh PDF, boleh Microsoft Word, boleh copy paste nggak apa-apa, ya terserah. Tugas perempuan sama, itu tadi. Ini kan nggak khutbah, cuma buat khutbah. Hasilnya kalian cari materi khutbah terus sampaikan kepada Mister. Enggak tak suruh khutbah loh ya, cuma cari materi khutbah tadi. Yang penting syarat rukunnya semua terpenuhi, kirimkan ke Mister. Boleh gambar, boleh PDF, boleh Microsoft Word, boleh copy paste. Terserah. Yang penting khutbah. Cari yang bagus, cari yang sesuai sama kriteria syarat dan rukunnya. Oke. Mister harap tugasnya ini tidak ada yang kosong atau tidak ada yang zong. Semua harus ngumpulin. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan sebelum Mister tutup? Ada pertanyaan? No. Ya, no. Ini yang nggak masuk berarti siapa? Novi. Yuda dan Novi. Where? Kemana? Ada yang tahu enggak? Bolos.
Ya, nanti Mister record ini, nanti Mister sampaikan recordannya ya, biar kalian juga makin jelas. Oke. Mungkin itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Untuk tugasnya, Mister kasih batas waktu paling terakhir hari Jumat. Hari Jumat sudah harus dikumpulkan. Oke. Sekarang baru hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. Oke, itu saja yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.